Ini belum bisa di-share. Mahram dan hukum terkait dengannya, hukumnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu pagi ini kita masih bisa bersama-sama kembali dalam undangan rutin kajian kembali setiap Sabtu. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz Dr. Yusuf Siddiq MA akan menyampaikan materi mengenai mahar dan hukum. Mahram bukan mahram, bukan mahar, maaf. Mengenai mahram dan hukum berkaitan pada Rahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid Nurul Hikmah Tanjung Duren Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, termasuk hadir majelis pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita akan membahas tentang mahram dan hukumnya. Sering banyak orang yang salah dalam memahami apa itu mahram. Ya, mahram yang sering diistilahkan dengan muhrim. Sebenarnya istilah muhrim salah itu ya. Sebenarnya yang benar adalah mahram bukan muhrim. Mahram bukan muhrim. Apa itu mahram?
Ya, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Itu mahram, ya haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang ihram. Muhrim itu orang yang ihram, ya. Kalau mahram, ya orang yang perempuan yang haram dinikahi itu namanya mahram. Ada 3 sebab wanita haram dinikahi. Ada 3 sebab seorang wanita menjadi mahram bagi laki-laki. Ya, ada 3 sebab wanita menjadi mahram bagi laki-laki. Yang pertama ada hubungan darah. Ada hubungan darah, yaitu ibu, ya ibu mahram bagi anaknya yang laki-laki. Yang kedua anak perempuan mahram bagi ayahnya. Yang ketiga saudara perempuan mahram bagi saudara laki-lakinya. Yang keempat keponakan mahram bagi pamannya. Yang kelima adalah bibi mahram bagi keponakannya. Nah itu orang-orang yang mahram, ya perempuan yang mahram bagi laki-laki. Pertama ibu, termasuk kategori ibu adalah nenek. Nenek adalah ibu juga, ya. Jadi nenek hukumnya sama dengan ibu. Kemudian anak perempuan, termasuk kategori anak perempuan, cucu perempuan, ya cucu juga, anak juga. Saudara perempuan, baik saudara perempuan seayah seibu, ataupun saudara perempuan seayah, ataupun saudara perempuan seibu. Ya, kan ada 3 jenis saudara perempuan atau 3 jenis saudara. Saudara seayah seibu, ayah dan ibu sama dengan kita. Saudara perempuan seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Saudara perempuan seibu, ibunya sama, ayahnya berbeda. Kemudian keponakan perempuan adalah anak perempuan dari saudara kita. Jadi kita punya saudara, lalu punya anak. Saudara kita punya anak, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Keponakan, ya itu adalah mahram bagi pamannya, bagi saudara ayahnya atau saudara ibunya. Kemudian bibi di sini, bibi dari ayah, bibi dari ibu adalah mahram. Jadi bibi adalah mahram bagi keponakannya, ya baik bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu. Nah itu adalah mahram karena ada hubungan darah. Tapi saudara sepupu bukan mahram, ya sepupu bukan mahram, anaknya paman bukan mahram, ya bukan mahram. Boleh dinikahi, ya. Sepupu ayah, sepupu ibu bukan mahram juga, boleh dinikahi. Betapa banyak orang nikah dengan sepupu ayah atau sepupu ibu, ya. Jadi ya boleh dinikahi. Atau keponakan sepupu, kita punya sepupu, dia punya anak, itu juga bukan mahram. Sepupu aja bukan mahram, apalagi anaknya. Maka boleh dinikahi, ya. Cuman di dalam Islam dianjurkan nikah itu dengan yang sejauh mungkin hubungan darahnya. Semakin jauh maka semakin baik. Yang kedua, sebab mahram ada hubungan persusuan. Ya, seorang anak menyusu dengan selain ibunya, ya. Ada hubungan persusuan yang mahram karena ada hubungan persusuan, yaitu ibu susuan. Jadi seorang anak nyusu dengan seorang perempuan yang bukan ibunya, maka itu menjadi ibu susunya. Ibu susu sama dengan ibunya. Anak perempuan susuan, ya, anak perempuan susuan, jadi bukan mahram, itu adalah mahram juga. Anak perempuan susuan, ya, saudara susuan yaitu anak dari ibu susu. Ibu susuan, seorang anak menyusu dengan seorang ibu dan ibu itu punya anak, maka anaknya adalah saudara susuan dari anak yang menyusu dengan ibunya. Jadi kalau ibu saya menyusui anak orang lain, maka anak orang lain yang disusui sama ibu saya adalah saudara susuan saya, maka mahram nggak boleh dinikahi. Yang ketiga, suami ibu susuan mahram. Seorang anak perempuan menyusu dengan perempuan selain ibunya, suaminya adalah mahram bagi anak susuan ini. Suaminya jadi mahram.
ya. Jadi misalnya ada anak perempuan ya yang masih menyusu, dia menyusu dengan seorang ibu ya yang bukan ibunya, dan ibu susuannya itu punya suami. Ini anak perempuan mahram dengan suaminya, ya. Suami ibu susuan. Yang keempat, orang tua ibu susuan. Orang tua ibu susuan, ayahnya, ibunya adalah mahram. Kemudian saudara ibu susuan. Saudara ibu susuan itu sama aja dengan bibi dan pamannya. Orang tua suami ibu susuan. Suami ibu susuan, seorang anak menyusu dengan perempuan. Perempuan ini punya suami, suaminya mahram. Orang tua suaminya mahram juga. Jadi jauh, ya, jauh. Orang tua suami ibu susuan dan saudara, bukan saudara ibu susuan, saudara suami ibu susuan juga mahram. Saudara suami ibu susuan juga adalah mahram, ya. Ini salah, bukan ibu, ya. Saudara suami ibu susuan. Jadi suami ibu susuan, ya, itu juga mahram, ya. Jadi larinya jauh, ya. Jadi seorang anak perempuan atau seorang anak laki-laki nyusu dengan perempuan, perempuan ini punya suami, suaminya mahram. Orang tua suaminya mahram, saudara suaminya mahram juga, ya. Jadi jangan larinya jauh. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari lagi di rumah Aisyah, tiba-tiba ada yang ketok pintu, ya, namanya Aflah, ya. Aisyah nggak mau bukain pintu, karena apa? Karena bukan mahram dia menurut dia, ya. Lalu kata Rasulullah, bukakan pintunya wahai Aisyah. Itu bukan siapa-siapa saya, dia adalah pamanmu, ya. Wa ammuki, dia pamanmu. Loh, kok paman saya? Saya kan nyusu dengan istrinya, bukan dengan dia. Tapi dia suami ibu susumu, ya. Suami ibu susumu adalah sama dengan paman, ya. Sama dengan paman. Jadi akan banyak orang yang jadi haram dinikahi gara-gara susuan. Makanya kalau perempuan nyusuin seorang anak harus jelas ini statusnya. Jadi itu jadi anak susunya, ya. Dan keluarga ibu susu adalah mahram bagi anak susuan. Keluarga ibu susu mahram dari mahram dari anak susuan tadi, ya. Yang ketiga, sebab mahram yang ketiga ada hubungan karena pernikahan, ya, hubungan yang terjalin karena pernikahan. Ada 4 orang yang menjadi mahram gara-gara ada pernikahan. Pertama mertua, ya. Yang kedua menantu, yang ketiga ibu tiri, yang keempat adalah anak tiri, ya. Anak tiri adalah mahram, ya. Jadi ada 4 yang mahram karena ada pernikahan. Mertua, ya, mertua, yang kedua menantu, yang ketiga adalah ibu tiri, yang keempat adalah anak tiri, ya. Nah ini 4 adalah mahram. Nah ini orang-orang yang menjadi mahram, ya. Kalau dijumlahkan orang-orang yang jadi mahram ini, ya, sekitar 7 ditambah 7 ditambah 4, ya, jadi 18, ya. Jadi banyak orang yang menjadi mahram, 18, dan itu bisa bertambah lagi, ya. Kalau seandainya saudara tadi dibaca ada saudara saya, saudara saya seibu, ya, itu tambah banyak lagi ininya. Apa hukum terkait mahram? Pertama, haram dinikahi, nggak boleh dinikahi, ya, nggak boleh dinikahi orang-orang yang tadi yang mahram, ya. Kenapa? Karena mereka mahram selamanya. Jadi nggak boleh seorang laki-laki menikah dengan mantan mertuanya misalnya, walaupun dia udah bercerai dengan istrinya. Jadi mertua tetap mertua selamanya, sampai mati nggak boleh dia nikahi, ya. Nggak boleh seorang laki-laki menikah dengan anak dari istrinya, ya. Anak dari istrinya walaupun dengan istrinya dia sudah bercerai. Nggak boleh seorang laki-laki menikah dengan saudara susuannya, ya. Pernah di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Di masa Rasulullah ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan
Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang mengaku pernah menyusui mereka berdua. Pernah menyusui mereka berdua. Ini laki-laki kaget. Loh, gimana ini hukumnya? Lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menikah dengan istri saya. Tiba-tiba ada perempuan hitam, ya, perempuan hitam kayak disebut di situ perempuan hitam. Lalu ada perempuan hitam yang mengaku pernah menyusui aku dengan istriku. Ya. Lalu apa kata Rasul? Kalau begitu, kamu harus berpisah dengan istrimu. Ya, dicerai. Bukan dicerai, dibatalkan nikahnya. Karena nikahnya nggak sah. Nikahnya nggak sah, dibatalkan nikahnya. Ya. Tapi ya Rasulullah, ya kata Rasul, kaifa qila? Dia udah bilang begitu. Ya. Apakah boleh kita nggak percaya dengan perempuan ini? Tidak boleh. Ya, lo kenapa? Karena berakibat ente bisa berzina, ente bisa menikahi perempuan yang nggak boleh dinikahi. Jadi kalau ada pasangan yang meragukan, wajib dipisah. Nggak boleh meragukan, harus yakin ini perempuan boleh dinikahi. Kalau meragukan jangan. Kenapa? Karena hukum asal menikah adalah haram sampai ada yang meyakinkan bahwa dia boleh dinikahi. Kalau meragukan jangan dinikahi. Jadi walaupun tadi perempuan hitamnya nggak jelas dari mana orangnya, dia mengaku sudah menikahi laki dan perempuan ini, ya suami istri ini, maka mereka harus dipisahkan. Tapi mana buktinya? Nggak perlu bukti. Loh kenapa? Karena pernikahan ini meragukan. Kalau pernikahan harus yakin sah, gitu kan? Kenapa? Karena dia menghalalkan yang haram. Karena pernikahan menghalalkan yang haram. Kalau menghalalkan yang haram, harus yang menghalalkannya itu meyakinkan. Nggak boleh meragukan. Ya, harus meyakinkan, nggak boleh meragukan. Karena dia menghalalkan yang haram. Jangan sampai ragu-ragu. Jadi haram dinikahi. Gak boleh seorang anak menikahi seorang saudara perempuannya. Ya, ini banyak sekali kasus di masyarakat gitu kan. Laki-laki nikah sana nikah sini gitu kan. Tiba-tiba di sana punya anak, di sini punya anak. Lalu anaknya ketemu, ya ketemu, lalu menikahlah gitu kan. Menikahlah. Saat ketemu bapaknya, loh ini anak saya semua katanya gitu kan. Ya udah bisa, kayak tadi seperti terjadi yang tadi, ya. Ya udah dipisah, ya. Ustaz, gimana kalau sudah menikah, tahu-tahu sudah punya anak? Ya anak-anak sah, karena mereka melakukannya tanpa mengetahui. Tapi setelah diketahui, maka nggak boleh, gitu kan? Jadi setelah diketahui bahwa mereka adalah saudara, maka harus dipisah. Adapun anak yang sudah ada karena pernikahan yang salah, insya Allah anak yang sah, ya. Tetap anak yang sah, tetap, ya. Tetap anak yang sah. Karena mereka melakukannya tanpa mengetahui. Ya. Innallaha tajawaza an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan apa yang dilakukan oleh umatku karena lupa, karena tidak tahu, atau karena dibaksa. Ya. Kalau dia tidak tahu nggak apa-apa, asalkan memang benar nggak tahu. Asalkan memang benar nggak tahu. Ya. Kalau bapaknya sama nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena perempuan itu harus ada walinya. Tapi yang masalahnya saudara seibu biasanya. Saudara seibu bapaknya beda, ya. Kan bapaknya beda. Karena bapaknya beda, walinya bisa jadi bukan ayahnya, gitu kan. Jadi kalau saya, ya mustahil terjadi. Kenapa? Karena perempuan tadi harus dinikahkan oleh ayahnya. Loh, ayahnya dia tahu ayahnya. Gitu kan. Tapi kalau ayahnya beda, ibunya sama, itu yang bisa terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang saudara seibu dengan dia. Jadi haram dinikahi, mahram haram dinikahi, ya. Maka suami bukan mahram. Suami bukan mahram, ya. Suami bukan mahram, kenapa? Karena tidak haram dinikahi. Suami bukan mahram, dan mahram itu adalah selamanya. Gak ada istilahnya mahram sementara. Kalau suami selamanya atau tidak? Belum tentu, ya, belum tentu selamanya, ya. Tapi kalau mahram selamanya, ya. Jadi haram dinikahi. Jadi suami bukan mahram, bukan muhrim juga. Ya, saya sudah sebutkan tadi muhrim itu orang yang ihram itu muhrim namanya. Ya, kita suka salah istilah. Muhrim itu orang yang ihram, yang lagi ihram mau haji itu muhrim namanya. Ya. Kalau ini mahram, ya. Orang suka pakai istilah-istilah muhrim, bukan muhrim, ya. Suami bukan muhrim, bukan mahram, ya. Yang kedua, tidak batal wudu kalau mahram. Kita sentuh, ya.
Kalau kita sentuh ibu saat ibu, kita sentuh anak, kita sentuh saudara perempuan, kita sentuh ibu susuan, walaupun kita ada wudu, nggak batal wudunya, karena mereka mahram. Suami batal dong. Suami batal harusnya, karena bukan mahram. Suami bukan mahram, ya harusnya batal. Ya. Cuman orang banyak meyakini nggak batal, karena merasa bahwa suami mahram muhrim tadi. Ya. Padahal enggak, suami bukan mahram. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan suami mahram. Ya. Jadi tidak batal wudu kalau untuk mahram. Mahram nggak batal wudunya. Kita nyentuh ibu, nyentuh saudara perempuan, nyentuh bibi, nyentuh nenek, ya, nyentuh ibu susuan, nyentuh mertua, nyentuh menantu, nggak batal wudunya. Ya. Tapi kalau bukan mahram, batal wudunya. Ya. Termasuk suami juga. Ya. Harusnya. Ya. Yang ketiga, hukum yang ketiga, boleh berkhulwat dengannya. Berkhulwat itu artinya berduaan. Berdoa dalam ruangan, gitu kan ya. Boleh kita nungguin ibu mertua, boleh kita nungguin menantu, boleh kita nganterin mertua, boleh kita nganterin ibu naik boncengan, gitu kan. Tapi kalau yang bukan mahram nggak boleh berduaan, ya. Kalau yang bukan mahram nggak boleh berduaan. Boleh berkhulwat. Khulwat itu artinya berduaan. Khulwat, ya. Jadi boleh berkhulwat dengannya, boleh berduaan dengannya, ya. Sepupu bukan mahram, sepupu bukan mahram, maka nggak boleh berkhulwat dengan dia. Ya. Kakak ipar, adik ipar bukan mahram, ya, nggak boleh berkhulwat berduaan dengan dia. Ya. Ini kadang-kadang di masyarakat menganggap itu seperti kakak adik, ya nggak boleh. Ya. Tidak boleh berkhulwat dengannya, ya, apalagi bersentuhan. Ya. Yang keempat, bisa dijadikan teman perjalanan. Bisa dijadikan teman perjalanan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, antusafir fawqa thalathin, melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, illa ma'ahati mahram, kecuali disertai mahram, ya, kecuali disertai mahram, illa ma'ahatu mahram, kecuali disertai mahram, ya. Jadi perempuan kalau mau melakukan perjalanan 3 hari 3 malam atau keluar kota, maka harus disertai mahram. Ya, itu menurut pendapat menurut hadis tadi. Ya, jadi nggak halal. Makanya dari situ sebagian ulama mengatakan kalau mau haji mau umrah, perempuan harus ada mahramnya. Kalau nggak ada mahram, ada suaminya. Ya, maka tidak halal kalau dia tidak ada mahram sama sekali. Cuma mazhab Syafi'i agak longgar. Kalau seandainya segerombolan satu grup ada banyak perempuan, boleh. Yaitu mazhab Syafi'i, ya, perempuan bisa memahramin perempuan yang lain. Jadi bisa dijadikan teman perjalanan. Sekarang banyak sekali yang salah memahami terkait dengan mahram sementara. Ada yang mahram sementara, ya. Apa itu mahram sementara? Mahram sementara adalah atau disebut dengan bahasa Arabnya mahram muaqqat. Mahram muaqqat yaitu mahram sementara. Mahram sementara adalah wanita yang tidak boleh dinikahi dalam batas waktu tertentu dan tidak selamanya. Wanita yang tidak boleh dinikahi dalam batas waktu tertentu dan tidak selamanya. Seperti kakak ipar, adik ipar, itu mahram sementara. Ya, mahram sementara. Apa hukumnya mahram sementara? Hukum mahram sementara sama dengan wanita asing, sama dengan wanita yang di jalanan. Ya. Tidak boleh dinikahi sementara saja dalam waktu tertentu. Kalau kakak ipar gitu kan, adik ipar gitu kan, selama masih kita dengan pasangan kita nggak boleh. Tapi kalau dengan pasangan kita udah bercerai, boleh pindah dengan adiknya, bisa pindah ke kakaknya. Ya, atau sudah meninggal boleh pindah ke kakaknya, bisa pindah ke adiknya, gitu kan. Tidak boleh dinikahi sementara. Dan tidak boleh berkhulwat dengannya karena dia sama dengan perempuan asing. Ya, jadi dengan kakak ipar nggak boleh bonceng-boncengan, nggak boleh. Ya, ya, tidak boleh melakukan perjalanan berdua dengannya. Melakukan perjalanan, ya, nah ini itu mahram sementara. Nah, mahram sementara itu banyak, bukan hanya kakak ipar dan adik ipar mahram sementara. Siapa saja mahram sementara? Pertama, istri orang mahram sementara semua. Istri orang mahram sementara, haram dinikahi selama dia masih sama suaminya. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, boleh kita nikahi, ya, asalkan sudah habis masa iddah.
Jadi mahram sementara itu, jadi jangan dikira Ustaz kakak ipar mahram sementara. Mahram sementara sama dengan istri orang mahram sementara juga. Allah yang menyebutkan dalam Quran. Jadi mahram sementara itu bukan hanya kakak ipar dan adik ipar, istri orang mahram sementara juga. Sementara nggak boleh dinikahi sampai dia diceraikan oleh suaminya. Jadi itu mahram sementara. Jadi mahram sementara hukumnya bukan mahram. Ya, mahram sementara hukumnya bukan mahram. Kakak ipar, adik ipar, ya itu yang disebutkan Allah dalam Quran, kakak ipar sama adik ipar gitu kan. Tapi sama hukumnya dengan istri orang. Sama hukumnya dengan istri orang. Jadi nggak boleh kita bersentuhan, nggak boleh kita berkhulwat, ya, nggak boleh kita berduaan, melakukan perjalanan bersama, tidak boleh. Ya, jadi siapa saja mahram sementara, yang pertama istri orang. Istri orang lain itu adalah mahram sementara. Sementara haram dinikahi sampai dia berpisah dengan suaminya. Ya. Jadi itu dinamakan mahram sementara. Sementara sampai kapan? Gitu kan, ada sampainya. Yang kedua, wanita yang masih dalam masa iddah dari talak laki-laki lain. Udah diceraikan oleh suaminya, tunggu dulu habis masa iddahnya dulu baru boleh dinikahi. Selama belum habis masa iddahnya, nggak boleh kita nikahi. Ya. Jadi kalau ada perempuan diceraikan oleh suaminya, tak dulu habis masa iddahnya dulu. Selama belum habis masa iddahnya, dia masih berstatus istri bagi suaminya. Yang ketiga, wanita yang telah diceraikan dengan talak 3. Seorang suami menceraikan istrinya talak 3. Ya, maka itu mahram sementara. Sementara belum boleh dinikahi sampai dia nikah dulu dengan laki-laki lain. Ya, sampai dia nikah dulu dengan laki-laki lain. Jadi perempuan kalau sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka haram dinikahi oleh suaminya. Ya, sampai dia nikah dengan laki-laki yang lain dan gagal lagi dengan suami yang baru. Gagal lagi, ya, secara alami bukan dengan perjanjian. Ya, nggak boleh dengan perjanjian. Ya, ini hati-hati jangan sampai suami mengucapkan talak 3 kali. Ya, yang dimaksud dengan talak 3, suami mengucapkan talak 3 kali. 3 kali selama pernikahan. Ya, jadi kalau kata suami, kamu saya ceraikan, talak 1. Besok dia bilang lagi, kamu saya ceraikan, talak 2. Ya, lalu dia bilang lagi, kamu cerai, 3. Talak 3 loh. Maka haram dinikahi oleh suaminya, haram dia balik lagi sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Istrinya nikah dengan laki-laki lain. Suami tidak harus nikah dengan perempuan lain, ya, tapi istrinya harus nikah dengan laki-laki lain. Kalau gagal lagi dengan suami yang baru, ya. Jadi itu wanita yang telah diceraikan dengan talak 3, mahram sementara. Sementara haram dinikahi sampai dia nikah dengan laki-laki yang lain dan gagal lagi dengan laki-laki yang baru, ya, diceraikan lagi habis selesai iddah baru boleh balik lagi. Jadi kalau perempuan sudah ditalak 3, ada 5 tahapan yang harus dia lalui baru boleh dia nikahi lagi. Jadi hati-hati kalau laki-laki mengucapkan cerai kepada istrinya. Jadi maka pernikahan banyak sekali pernikahan yang sudah talak 3. Banyak sekali pernikahan yang sudah talak 3, ya. Jadi kenapa? Karena istri suka suami suka ngobrol-ngobrol cerai. Kalau suami nggak ngerti, ya sekali mengucapkan cerai talak 1, 2 kali mengucapkan talak 2, 3 kali mengucapkan talak 3. Jadi suami jangan dipancing-pancing mengucapkan cerai. Jangan dipancing-pancing mengucapkan cerai. Ceraikan saja. Kalau dia itu, ya udah sah 1 talak 1. Ya udah sah. Kenapa? Karena yang diminta cerai tadi. Ya, walaupun dia nyebut ya udah, bukan nyebut cerai, tapi ya udahnya itu ya saya setuju. Ya, talak 1 dah. Jadi jangan dipancing suami cerai. Ya, kadang-kadang perempuan suka mancing-mancing suaminya mengucapkan cerai. Kalau gitu kita cerai saja. Iya, sah. Talak 1. Karena dia bilang iya. Ya. Kaidah fikihnya al-jawab i'adatus su'al. Ya, jawaban adalah mengulang pertanyaan. Kalau pertanyaan ceraikan, iya saya ceraikan. Otomatis walaupun dia mengatakan saya ceraikan. Ya, iya saya setuju dengan apa yang kau ucapkan. Ya. Jadi hati-hati kalau istri mancing-mancing suami, ceraikan saja. Iya sah talak 1. Kalau diem aja enggak gitu kan? Kalau suaminya diem aja enggak. Kalau suami yang paham diam dia. Suami yang paham diam, ya. Makanya cerai itu ada di tangan laki-laki. Laki-laki nggak cepat ngomongnya. Kalau perempuan ya ceplas-ceplos langsung, ya. Sehari bisa 1000 kali ngucapin, ya.
Jadi itu seorang laki-laki kalau dia talak 3 ke istrinya ada 5 tahapan yang harus dia lalui. Yang pertama, sampai habis masa iddahnya. Yang kedua, nikah dengan laki-laki yang lain. Yang ketiga, laki-laki yang baru yang menikahinya sudah berhubungan suami istri dengannya. Kalau nggak berhubungan nggak sah. Harus sudah pasti dia berhubungan. Ya, kalau ditanya kamu udah berhubungan dengan suami belum? Kalau belum nggak sah. Yang keempat diceraikan oleh suami yang baru. Ya, setelah berhubungan diceraikan dengan cerai yang alami, bukan dengan syarat sebelum pernikahan. Kalau dengan syarat perceraian sebelum pernikahan, maka itu nggak sah. Ya, jadi alami, ya cekcok lagi lalu cerai. Yang kelima, habis masa iddah dari suami yang baru. 5 syarat. Baru boleh balik lagi kepada suami yang menceraikan talak 3. Ya. Intinya kalau suami sudah talak 3, berat mau balik lagi. Ya. Karena harus melewati 5 syarat itu. 5 syarat itu biasanya laki-laki nggak mau balik lagi. Ya. Loh kenapa? Harus berhubungan dengan suami yang baru. Harus berhubungan dengan suami yang baru. Ya. Kalau tidak maka tak sah. Ada seorang perempuan di masa Rasulullah diceraikan oleh suaminya dengan talak 3, lalu dia nikah dengan suami yang baru. Ya. Ditanya sama Rasulullah, udah berhubungan belum? Ya. Ya Rasulullah, punya dia itu kayak ini ya Rasulullah. Gak bisa kata Rasulullah, gak sah. Ya, harus nikah lagi dengan yang lain. Ya. Punya dia itu kayak gini nih, kayak kain yang ini dinaikin, nggak bisa, ya, nggak bisa dengan begitu, ya. Jadi itu mahram sementara, ya, wanita udah diceraikan talak 3 oleh suaminya, maka dia mahram sementara sampai melewati 5 tahapan tadi baru boleh. Yang keempat, wanita non muslim mahram sementara sampai dia masuk Islam. Ya, wanita non muslim sampai dia masuk Islam. Jadi wanita non muslim mahram sementara juga. Sementara dia belum masuk Islam belum boleh dinikahi. Sampai dia masuk Islam baru boleh dinikahi. Jadi beda agama tidak sah. Di Indonesia, ya, agama apapun disamakan. Jadi nggak boleh dinikahi perempuan yang non muslim. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran dibolehkan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab boleh. Ya, tapi khawatir kalau dibolehkan, ya banyak orang muslim yang terbawa agama istrinya nanti. Makanya MUI memfatwakan tidak boleh nikah antar agama. Loh kenapa? Karena khawatir menyelamatkan akidahnya orang muslim. Dalam Al-Quran boleh nikah perempuan ahlul kitab. Nabi menikah dengan perempuan ahlul kitab. Abu Bakar Siddiq menikah dengan perempuan ahlul kitab. Utsman bin Affan menikah dengan perempuan ahlul kitab. Ya. Jadi banyak yang menikah dengan perempuan ahlul kitab. Jabir bin Abdullah menikah dengan perempuan ahlul kitab. Karena Quran membolehkan. Nabi menikah dengan perempuan ahlul kitab, ya. Sofia, ya, Yahudi awalnya. Sofia itu Yahudi, ya. Jadi Nabi nikahi, ya. Kenapa? Karena berharap dia bisa masuk Islam, ya. Dan benar memang masuk Islam akhirnya. Tapi ada yang menikah dengan perempuan ahlul kitab tidak masuk Islam. Apa hukumnya Ustaz? Kalau dia sudah berdakwah dan tidak masuk Islam juga tidak masalah. Ya, yang nggak boleh adalah kalau dia tidak berdakwah sama sekali. Kan kita ngajak belum tentu orang masuk Islam, ya. Tapi kalau itu nggak ngajak dosa hukumnya. Tapi kalau itu udah ngajak dia nggak masuk Islam, nggak masalah. Allah nggak membantu seorang di luar kemampuannya. Itu wanita non muslim sampai dia masuk Islam. Yang kelima, ya mahram sementara wanita hamba sahaya. Wanita hamba sahaya, budak, ya, sampai dia merdeka dulu baru boleh dinikahi menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sampai dia merdeka baru boleh dinikahi. Tapi kalau mazhab Maliki membolehkan menikahi perempuan hamba sahaya, ya, kalau Maliki. Tapi kalau Syafi'i sampai dia merdeka dulu, kecuali bagi laki-laki yang tidak punya kemampuan untuk menikahi wanita merdeka. Karena kalau wanita merdeka kan maharnya bisa jadi mahal gitu kan, ya. Maka dia dibolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, hamba sahaya, kalau memang nggak punya kemampuan menikahi wanita yang merdeka. Yang keenam wanita mahram sementara adalah wanita kelima. Bagi yang sudah punya istri 4, ya, yang sudah punya istri 4, ya, semua perempuan adalah mahram sementara. Sementara dia masih punya istri 4.
sampai meninggal satu atau diceraikan satu, baru boleh dia nikah lagi dengan perempuan lain. Ya. Jadi wanita kelima adalah mahram sementara bagi yang sudah punya istri 4 sampai istrinya berkurang satu dulu, baru boleh dia nikahin lagi yang lain. Ya. Paham nggak wanita kelima? Paham ya? Atau perlu saya jelaskan lagi? Ibu-ibu takut saya jelaskan lagi. Wanita yang sedang ihram mahram sementara juga. Sedang ihram, lagi haji, lagi umrah, lagi pakai ihram, lagi tawaf, lagi sa'i. Tar dulu sampai tahallul dulu, ya, baru boleh dinikahi. Jadi nggak boleh orang lagi sa'i, lagi apa, lagi umrah gitu kan ya. Ada ini mau nikah sama ente, nggak boleh. Ya. Jadi Nabi dalam hadis mengatakan ya orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. La yankih wa la yunkah. Ya, nggak boleh menikah dan nggak boleh dinikahkan. Jadi selama masa ihram maka dia mahram sementara. Kemudian yang berikutnya adalah wanita pelacur. Wanita pelacur itu mahram sementara, haram dinikahi sampai dia bertaubat dulu. Ya, nggak boleh menikahi wanita pelacur sampai dia bertaubat dulu. Taubat syaratnya adalah menyesal, meminta ampun kepada Allah, bertekad untuk tak ulangi kembali dan mengganti kesalahannya atau dosanya dengan banyak-banyak berbuat baik. Yang kelima, kalau ada hak manusia harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu 5 syarat orang bertaubat. Jadi kalau perempuan pelacur, ya syarat untuk dinikahi, haram dinikahi. Gak boleh menikah dengan perempuan pelacur kecuali dia bertaubat, ya, sampai dia bertaubat dulu. Dan pengecualian juga sama-sama pelacur boleh. Ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan." Laki-laki yang berzina boleh menikahi wanita yang berzina. Kalau sama-sama berzina boleh. Banyak yang nanya, Ustaz, kalau ada yang kecelakaan, ya ada yang kecelakaan, atau hamil, ya boleh nggak dinikahkan? Boleh, sama-sama berzina. Mereka sama-sama berzina. Yang nggak boleh itu laki yang baik-baik yang nikahinya. Ya, kalau dia sama-sama berzina, az-zani, Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi kecuali perempuan yang berzina. Ya. Kalau sama-sama berzina, nikahkan. Ya. Tapi taubat, tetap taubat. Dua-duanya taubat. Ya. Perempuan yang harus taubat, laki-laki yang harus taubat. Oke, kita nikahkan, tapi taubat, jangan berzina lagi. Gitu kan ya. Jadi Ustaz, saat istrinya sedang hamil, karena istrinya hamil janin yang tidak ada bapaknya nggak masalah. Yang nggak boleh itu menikahi perempuan yang hamil janinnya ada bapaknya, itu yang nggak boleh. Karena kalau janinnya nggak ada bapaknya dianggap seperti tidak ada. Ya. Jadi kadang-kadang banyak orang nanya, Ustaz, emang boleh? Kalau ada laki perempuan lalu kecelakaan gitu kan, dia perempuan yang hamil lalu dinikahkan langsung, boleh dinikahkan langsung. Ya, kan dia hamil. Yang nggak boleh dinikahkan perempuan hamil itu kalau ada bapaknya. Ini kan nggak ada bapaknya. Ya, tapi dengan syarat laki-lakinya yang menghamili. Karena sama-sama berzina. Sama-sama berzina, gitu kan? Karena Allah berfirman, laki-laki berzina tidak boleh menikahi kecuali dengan perempuan yang berzina. Sama-sama berzina, ya mereka dinikahkan. Tapi kita minta dia taubat dulu. Taubat dulu. Perempuan yang suruh taubat, laki-laki yang suruh taubat. Itulah kalau kita akan nikah, biasanya penghulu ngajak bersyahadat dulu. Itu ngajak taubat sebenarnya. Ya, ngajak taubat. Lebih baik lagi kalau diperjelas gitu kan. Jadi bukan hanya asyhadu, bukan syarat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi itu ngajak taubat. Siapapun kalau dia kalau perempuan atau laki-lakinya pezina, maka mereka disuruh taubat dulu baru boleh dinikahkan. Ya, syaratnya harus taubat. Nah ini terkait dengan mahram. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada kejadian wanita itu hamil, tapi tidak ada yang mengakui itu ada seorang laki-laki yang mau menikahi, itu bagaimana?
ada perempuan yang hamil di luar Ya, nikah. tapi yang menghamilnya bukan dia. Bisa ada laki-laki yang baik menikahi dia. Taubat dulu. Suruh perempuannya taubat. Gak apa-apa, boleh. Enggak apa-apa boleh. Boleh. Terus anaknya bagaimana nanti? Anaknya nggak ada bapaknya, jelas. Oh, dari bapaknya sekarang. Enggak. Enggak. Ya, kalaupun yang menghamilinya yang nikahin bukan bapaknya tetap bukan bapaknya, karena anak itu sudah ada sebelum ibunya menikah, gitu kan. Maka tetap nggak ada bapaknya, walaupun yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamili. Ya. Tetaplah anak janin yang ada dalam perut itu nggak ada bapaknya. Ya. Nanti kalau nikah itu walinya hakim. Siapa? Kalau anak itu perempuan. Kalau anak yang tadi itu perempuan, walinya hakim. Karena dia nggak punya bapak. Fasultanu waliyul man la waliyalah. Sultan itu pemerintah. Wali bagi yang nggak punya wali. Ini anak nggak punya wali. Nah, ini makanya hati-hati ini perempuan harus dikasih tahu, ya. Jadi karena akibatnya nanti anaknya nggak punya wali nanti. Ya nggak punya wali. Walinya hanya penghulu, ya. Ini banyak kasus yang seperti ini. Ya. Kasus terutama anak pertama, gitu kan ya. Anak pertama itu biasanya sebagian gitu kan ya. Itu udah ada dulu sebelum nikah. Nah ini ya resikonya nanti di saat nikah itu bapak biologisnya bukan bapak yang sah. Maka dia nggak boleh menikahkan, dia tidak punya hak untuk menikahkan. Yang berhak menikahkan adalah penghulu. Boleh dia mewakili penghulu, boleh. Tapi akad nikahnya harus dia sebutkan. Saya mewakili penghulu. Ya. Jadi bukan saya menikahkan engkau dengan anakku, bukan anak dia. Ya. Ini banyak kasus seperti ini. Ya, jadi bapak biologisnya karena dia tidak dianggap sebagai bapak yang sah, maka dia hanya boleh mewakili penghulu kalau penghulu mau mewakilkan. Karena haknya ada di penghulu. Kata penghulu, ya udah, kamu aja yang menikahkan. Tapi menikahkannya dengan menyebut aku mewakili penghulu. Ya, menikahkan engkau bukan dengan anakku, dengan Fatimah, sebutkan namanya. Dengan Fatimah, bukan dengan anakku karena bukan anaknya. Ya, dengan mas kawin sekian, aku terima nikahnya, gitu kan? Baru sah. Ustaz sekarang kan banyak. Seorang ayah, itu menghamili anaknya, terus anaknya itu gimana? Menghamili anaknya. Banyak Ustaz sekarang kan dari teknologi sekarang ini kan banyak informasi yang canggih. Iya. Di situ bagaimana status anaknya? Kan kasihan. Oke, terima kasih ya. Seorang anak yang nggak punya ayah, tetap ibunya. Tetap ibunya, ya. Dan ini si bapak yang menghamili tetap itu kakeknya, tetap kakeknya, ya. Yang berdosa adalah si kakek dengan si ibu, ya. Anak nggak menanggung apa-apa. Coba nanti siapa yang berhak untuk menikahkan? Wali hakim, karena dia nggak punya bapak, ya. Nggak punya bapak karena lahirnya dari hubungan yang nggak sah. Lahir dari hubungan yang kasar. Tapi bagaimana misalnya ada seorang anak bapak, ya, ini bukan melegalkan, bukan. Seorang bapak menghamilin anaknya dan anaknya punya suami. Anaknya punya suami, tahu-tahu hamil. Ya. Entah ini anak bapaknya atau anak suaminya, gitu kan? Ya. Kalau suaminya nggak membantah sama sekali, dan dia mengaku itu anaknya dia. Tetap anaknya dia. Kenapa? Karena status pernikahan dengan dia. Ya, haknya ada di tangan dia. Dia ngakuin anak dia nggak ngakuin, baru nanti disuruh sumpah dia. Ya, suruh sumpah dia. Tetap anak dia karena lahir di dalam pernikahan dia. Lahir dalam pernikahan dia maka sah sebagai anak dia, kecuali dia mengingkari. Sama aja dengan misalnya kasusnya ada seorang perempuan dia selingkuh. Lalu lahirlah anak dan ini perempuan punya suami. Kalau suaminya nggak ngebantah sama sekali, itu anaknya tetap anaknya. Karena buktinya adalah dia istrinya. Bukti yang kuat dia adalah istrinya. Tapi kalau dia mengingkari, baru dia disuruh sumpah. Dia yang disuruh sumpah. Ngingkarin kenapa? Gitu kan? Jadi ya, bukti yang kuat adalah dia istrinya. Lahir ini anak lahir dalam pernikahannya. Ya. Dalam status perempuan itu adalah istrinya. Kecuali kalau dia ngingkarin dan dia diminta untuk buktikan
ya, buktikan bahwa ini bukan anakmu, gitu kan? Kalau dia bisa buktikan, maka baru lepas. Dan istrinya cerai dengan dia. Kenapa? Karena dia menuduh istrinya berzina. Kalau dia menuduh seorang laki-laki, kalau menuduh istrinya berzina, berakibat li'an, ya. Li'an yaitu masing-masing disuruh sumpah dan mereka tidak bisa bergabung lagi. Tapi kalau suaminya udah anak saya, tetap anak dia, ya. Bukti yang kuat bahwa itu istrinya, ya. Bukti yang kuat adalah itu istrinya, dan dia tak mengingkari, gitu kan? Ada lagi? Silakan, siapa lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, kalau anak susuan punya adik, itu adiknya ini boleh itu mahram atau bukan? Anak susuan Punya adik, apakah mahram buat ibunya? Tidak. Buat ibu susu. Ya, di sini. Jadi misalnya gitu kan ya, ini anak menyusun dengan seorang ibu. Ya. Ini anak punya adik. Ya. Ini bukan mahram buat ini. Buat ibunya bukan. Oh, Bukan mahram buat ibunya. Jadi mahram itu meluas ke keluarga ibu, bukan ke keluarga anak. Jadi meluasnya ke keluarga ibu. Ibunya ibu susunya mahram, anak ibu susunya mahram, orang tua ibu susunya mahram, suami ibu susunya mahram. Tapi ke anak tidak meluas, hanya anak saja. Hanya ke anak tidak meluas, ya. Enggak meluas ke bapaknya enggak, ya. Bapaknya enggak ada hubungan dengan ibu susu, gitu kan? Kan ini anak yang disusun tadi punya bapak kan? Iya. Enggak ada hubungan dengan ibu susunya. Oh, Ya, enggak ada hubungan sama sekali. Jadi meluasnya cuma ke ibu. Oh, ya. Jadi bukan Ya, ke mahram ibu. saja. Bukan mahram. Oh, ya. Makasih, Jadi misalnya ada seorang ibu namanya Fatimah. Dia menyusui seorang anak namanya Agus. Si Agus ini punya saudara, bukan mahram buat ibu susu si Fatimah tadi. Ya. Jadi hanya si Agus yang masuk keluarga si Fatimah. Ya, adapun keluarga yang lain tidak. Tapi keluarga ibu susu, keluarga si Fatimah masuk dalam kehidupan si Agus. Ya. Jadi bukan hanya ibu Fatimah saja saudaranya, ibu susunya, ya, orang tua ibu susunya, anak ibu susunya, suami ibu susunya, orang tua suami ibu susunya, saudara suami ibu susunya, itu meluas di sana. Tapi untuk ke Agus yang menyusu tidak, hanya si Agusnya yang masuk. Jadi si Agusnya yang masuk ke dalam keluarga ibu susu, bukan keluarga si Agus. Si Agus enggak, cuma hanya si Agus saja, ya, enggak meluas di keluarganya. Saya misalnya anak perempuan itu menyusu pada seorang perempuan. Yang menyusui itu punya adik perempuan juga. Nah, ini bisa. Iya, mahram. Ya, itu mahram saja. Mahram. Iya, mahram. Tidak boleh dinikahi. Gini, yang menyusu tadi lah perempuan atau laki? Yang menyusui itu perempuan, anak perempuan yang Fatimah gitu. Oke. Fatimah punya adik namanya misalnya Aminah gitu. Aminah itu boleh itu mahram dengan keluarga yang lain. Ini ya, kan tadi sudah saya sebutkan ya, misalnya yang menyusu itu Fatimah. Yang menyusu Fatimah ini nyusu sama Aisyah. Aisyah ibu susu, Fatimah anak susu. Keluarganya Aisyah itu adalah keluarga dari Fatimah yang nyusu. Tapi keluarga Fatimah bukan keluarga Aisyah. Hanya Fatimah aja yang masuk. Hanya Fatimah yang masuk ke keluarga ibu susu. Ya, hanya Fatimah. Adapun Fatimah punya saudara, mau laki mau perempuan itu orang lain. Ya. Ya. Jadi misalnya ada seorang ibu menyusui seorang anak. Hanya anak itu yang masuk ke keluarga ibu susu. Masuk ke keluarga ibu susu. Adapun keluarganya tidak. Saudaranya tidak, ya, enggak ada hubungan. Kecuali nyusuin saudaranya juga baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 37 Allah berfirman, ketika Zaid bin Harisah telah menceraikan istrinya, maka kami nikahkan engkau Muhammad dengan istrinya.
Zaid ini kan anak angkatnya Rasulullah. Jadi boleh menikahi anak angkat atau mantan istri sahabat Ustaz. Betul, ya. Boleh menikahi mantan istri anak angkat, ya. Karena nggak ada istilah anak angkat dalam Islam. Nggak ada istilah anak angkat. Anak angkat orang lain, ya. Anak angkat orang lain. Jadi Nabi dulu mengangkat anak Zaid, bukan mengangkat anak bukan, tapi karena Rasulullah baik sama si Zaid, ya. Zaid itu hamba sahaya. Nabi sangat baik sekali seperti anak sendiri, ya, sering dia dipangku sama Rasulullah sehingga orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad, tapi Allah larang menyebut Zaid bin Muhammad. Ud'uhum li abaihim, panggil dengan nama ayahnya, jangan dengan nama ayah angkatnya. Enggak boleh, bin enggak boleh diganti. Bin tidak boleh diganti, haram hukumnya. Haram mengganti bin. Jadi Allah menegur Nabi Muhammad, nggak boleh dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, ya. Jadi nggak boleh bin diganti, nggak boleh. Haram hukumnya, dosa besar, dosa besar. Karena Nabi mengatakan, man nasaba ahadan ila ghairi abi, ya, siapa yang menasabkan seorang anak kepada selain ayahnya, ya, la yashummu raihatal jannah, nggak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk mencium aja enggak, padahal aroma surga itu tercium dari perjalanan lebih dari 40 tahun. Perjalanan. Jadi artinya jangankan masuk, mendekat pun tidak. Jadi nggak boleh menasabkan seorang anak kepada selain ayah. Jangan ganti-ganti bin. Bin nggak boleh diganti-ganti. Allah menegur Nabi Muhammad padahal yang bukan Nabi yang menyebut Zaid bin Muhammad. Orang-orang karena saking Rasulullah baiknya kepada Zaid. Jadi anak angkat itu bukan anak, ya, bukan anak. Maka istrinya Allah ingin menunjukkan bahwa anak angkat bukan anak. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menikahi mantan istrinya si Zaid. Nah, Allah perintahkan kepada Nabi. Jadi Nabi kalau menikah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istrinya Zaid, mantan istrinya Zaid namanya Zainab. Ya. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan dia. Jadi kami nikahkan engkau dengan dia. Jadi Allah langsung menikahkan Rasulullah dengan si Zainab tadi. Ini untuk menunjukkan bahwa anak angkat bukan anak. Ya, buktinya Rasulullah diperintahkan sama Allah untuk nikahin Zainab. Ya, supaya orang tahu bahwa anak angkat bukan anak. Ya, kalau anak kan nggak boleh nikahin menantu. Ya, jadi itu terkait dengan cerita Zaid. Mudah-mudahan terjawab. Satu lagi boleh Ustaz? Silakan. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, tidak sah pernikahan tanpa wali dan saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Berarti wali dan saksi yang fasik apakah tidak boleh menjadi wali atau saksi Ustaz? Oke, ya. Ini di masyarakat seringkali jadi hadisnya ini hadis dipegang oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang berpegang sama hadis ini. Ya, mazhab Maliki sama Hanafi tidak. Ya, Syafi'i sama Hambali yang berpegang dengan hadis ini. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adil. Tidak sah nikah kecuali ada wali perempuan. Ya, perempuan yang cuma butuh wali. Waliin kecuali dengan wali perempuan dan dua saksi yang adil. Adil itu artinya apa? Orang yang agamanya istiqomah. Kalau orang agamanya nggak istiqomah, sholat kagak, nggak boleh jadi saksi. Nggak boleh jadi saksi. Makanya saksi itu bukan perwakilan. Kita sering menganggap bahwa saksi itu perwakilan. Ya kadang-kadang main tunjuk saja gitu kan dia. Orangnya kagak sholat gitu kan dia suka bohong, nggak boleh jadi saksi. Ya artinya orang yang terbaik dari keluarga itu. Ya kalau memang mau dari keluarga. Kalau enggak ustadz aja, kiai aja yang disuruh jadi saksi. Jadi nggak boleh orang yang nggak adil. Ya maka harusnya kalau nikahnya saksinya tidak orang yang tidak adil, nggak sholat, nggak sah sebenarnya. Harusnya seperti itu. Karena Nabi menyebut dua saksi yang adil. Adil dalam Islam adalah agamanya istiqomah. Bukan adil yang kita pahamin. Adil yang kita pahamin, ini buat ente, gitu kan ya. Itu adil dalam yang pahaman kita. Adil dalam Islam, agamanya lurus. Ya, nggak bohong, jaga amanah. Ya, itu terkait dengan ayat poligami apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa adil, bukan adanya ini bukan. Jika kalian khawatir tidak bisa istiqomah agama kalian, nikah satu aja. Jangankan satu pun enggak layak nikah. Loh kenapa? Agama enggak lurus, gitu kan? Jadi syarat orang poligami adalah adil. Adil di situ bukan adil ngasih ini bukan, ya. Agama istiqomah.
amanah, tanggung jawab, gitu kan? Kalau kita nggak bisa tanggung jawab, agama itu masih gini-gini, sholat kagak gitu kan, nggak takut sama Allah, jangan, gitu kan? Kasihan anak orang nanti, ya. Jadi itu yang dimaksud adil di dalam Islam, ya, bukan adil yang kita pahamin, bukan, ya. Itu adil dalam Islam. Karena banyak yang nanya, Ustaz, dari mana kita tahu dia bisa adil? Sholatnya lihat, ya, akhlaknya lihat, gitu kan? Amanah atau enggak, gitu kan? Kalau dia amanah, orangnya bagus, agamanya bagus, itu adil namanya. Jadi bukan adil yang kita pahamin, bukan, ya. Adil dalam Islam, al-istiqamah fiddin, agamanya istiqamah, agamanya lurus, ya, ngomong nggak bohong, ya, jaga amanah, ya, tanggung jawab, gitu kan? Itulah orang yang adil dalam Islam. Allah, ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri bukan mahram bisa. Betul. Berarti wudhunya kalau bersentuhan tidak sah. Batal gitu maksudnya. Wudhunya batal kalau bersentuhan. Iya, itu aja yang mau ditanya. Nah, saya ada cerita Rasulullah sedang sholat, istrinya ngantuk, tapi sholatnya diteruskan. Gimana itu? Kalau kok benar? Oke, terima kasih, ya. Satu lagi Ustaz, Ya. di luar tema ada sahabat Rasulullah telah sholat subuh dan dia melakukan sholat sunnah qobliyah sudah sholat waktu Subuh. Sudah subuh. Ya, setelah sholat subuh Oke. baru sholat qobliyah. Qabliyah. Oke. Hukumnya sunnah apa? Oke, terima kasih. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Pertama adalah terkait dengan istri, ya. Istri bukan mahram bagi suaminya. Istri bukan mahram bagi suaminya. Batal wudu, pendapat mayoritas ulama batal wudunya. Bukan hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan batal wudu. Ya, mayoritas ulama. Silakan baca di kitab Bidayatul Mujtahid, ya, kitab Al-Fiqh Al-Madhahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab, ya, itu mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan batal wudunya. Ya, bagaimana dengan hadis Nabi mencium istrinya lalu sholat tidak berwudu kembali? Itu hadisnya. Pertama, hadisnya ulama beda pendapat antara sahih dan tidak. Ulama beda pendapat, ya. Yang mendhaifkannya itu Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan hadisnya dhaif. Itu yang pertama. Ulama beda pendapat. Anggap aja hadisnya sahih. Anggap aja hadisnya sahih. Rasulullah mencium istrinya. Kalau menciumnya ke jilbab, batal nggak wudunya? Apakah namanya mencium juga? Mencium juga namanya. Jadi kemungkinan Rasulullah nggak langsung mencium ke kulit, ya. Nah itu ada kemungkinan, ya. Ustaz, bersentuhan dengan istri dalilnya dari mana? Dari Quran. Allah menyebut dalam Al-Quran, "Au jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa." Kalian buang air atau menyentuh wanita batal wudunya. Itu ada di surah Al-Maidah ayat 6, ya. Itu yang dijadikan dalil pendapat mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i sama Hambali, ya. Kalian buang air, au jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Wanita di sini ulama sepakat, tidak ada perbedaan, adalah istri. Ya, karena yang bisa disentuh cuma istri. Boleh saya nyentuh ibu-ibu? Enggak boleh, cuma istri yang bisa disentuh. Adapun yang mahram tadi, ibu, anak, perempuan itu nggak masuk hitungan, ya, nggak masuk hitungan itu, karena mereka memang halal, gitu kan. Adapun istri, ya tidak, ya, termasuk orang yang boleh dinikahi, yang boleh dinikahi. Jadi ulama sepakat perempuan di situ adalah istri. Yang mengatakan nggak batal hanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kenapa nggak mengatakan nggak batal? Dia terjemahkan menyentuh di situ dengan berhubungan. Ya, ayatnya menggunakan kata menyentuh perempuan, tapi dia terjemahkan menyentuh perempuan di situ maknanya adalah berhubungan dengan perempuan. Ya, dari mana dia dalilnya bahwa itu adalah berhubungan? Dia pakai cerita Maryam. Maryam mengatakan, "Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar." Bagaimana mungkin aku punya anak, ya Allah, padahal tidak ada satu laki-laki pun yang menyentuh aku. Menyentuh yang mana yang bisa melahirkan anak? Berhubungan. Jadi bahasa Quran menyentuh adalah berhubungan. Itu menurut mazhab Hanafi.
Hanafi yang mengatakan tidak batal dan diperkuat dengan hadis yang tadi, ya. Buktinya ada hadis ini, gitu kan? Itu Hanafi, ya. Tapi orang mazhab Hanafi ini memang dia suka ngambil yang mudah-mudah. Pendapatnya suka yang gampang-gampang, yaitu Hanafi. Ciri khas Hanafi suka ngambil yang gampang-gampang. Akad nikah Syafi'i rukunnya 4. Wali, saksi, suami, ijab kabul. Maliki rukunnya 3. Wali, suami, ijab kabul, gak perlu pakai saksi. Hanafi cuman 1 rukunnya, ijab kabul, gak perlu wali, gak perlu saksi. Mau ngikut yang mana? Itu pendapat yang paling mudah Hanafi itu. Mazhab Hanafi, sholat boleh dengan celana yang ada sepercik kencing, ya. Jadi ada percikan kencing asalkan sedikit, gitu kan, hukumnya boleh. Dalilnya apa? Dia banyak pakai logika, ya. Dulu Nabi dan sahabat itu kalau buang air itu pakai istinjanya pakai batu. Kalau kita buang air pakai batu, kira-kira bersih semua enggak? Itu dalil dia. Kira-kira kita ngikutin Hanafi atau ngikutin Syafi'i? Syafi'i tidak boleh sedikit pun ada najis. Nah ini kalau kita ngikut-ngikut mazhab Hanafi. Hanafi memang paling mudah. Rukun salat mazhab Hanafi cuma 6 rukunnya. Tidak wajib baca Al-Fatihah, ya. Enggak wajib baca Al-Fatihah mazhab Hanafi. Jadi kalau yang baca langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, doa Al-Fatihahnya mana? Bisa jadi Hanafi dia. Hanafi enggak mewajibkan baca Al-Fatihah, yang wajib adalah membaca minimal 3 ayat. Dalilnya apa? Dia ngambil dalil dari Quran. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah kalian baca dari Quran. Ya, dia enggak pakai dalil hadis. Hadisnya la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi yang enggak baca Al-Fatihah. Ini hadis dhaif. Loh, kenapa? Bertentangan dengan Quran. Karena Quran memerintahkan untuk membaca yang mudah dibaca dari Quran. Itu mazhab Hanafi. Saya mau tambahkan lagi yang mudah-mudahnya. Banyak yang mudah-mudahnya. Tapi yakin enggak? Kita bukan ngambil yang mudah, tapi ngambil yang hati-hati. Ya, hati-hati. Saya belajar fikih itu udah 14 tahun di luar negeri. Sampai sekarang sama istri selalu batal. Ya, kenapa? Jangan sampai saya sholat nanti gak dihitung sama Allah. Jangan sampai gak dihitung sama Allah. Kan kita baru dapat rapotnya nanti di akhirat. Nanti baru dapat rapotnya di akhirat. Ya, dilihat loh, sholat saya gak ada. Lah kata Allah, aku udah bilang aula mastumun nisa, menyentuh wanita batal wudunya. Loh, itu masih menyentuh istri gitu kan. Ustaz, kenapa istri batal wudunya? Kan udah sah gitu kan. Kemaluan anggota sendiri bukan? Nyentuh kemaluan batal enggak? Kan anggota sendiri, ngapain batal? Apalagi istri yang badannya beda gitu kan. Ya. Jadi kalau pakai logika, batal dan halal itu beda. Batal dan kentut halal enggak? Halal enggak kentut, Bu? Halal, tapi batal. Kentut halal enggak? Jangan sampai ditahan kentutnya, Bu. Ya. Halal kentut, tapi wudu lagi. Kencing halal enggak? Tapi wudu lagi. Ya, buang air halal enggak? Tapi wudu lagi. Halal dan batal dua bab yang berbeda. Kita bicara tentang batal, bukan bicara tentang halal. Ini halal enggak? Kalau puasa batal. Halal dan batal dua bab yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Kita saat bicara halal beda, bicara batal beda. Ya. Jadi ini halal tapi batal kalau kita puasa. Ya. Rendang halal tapi batal kalau kita puasa, gitu kan? Jadi Ustaz, ini kan udah halal. Kalau kita berhubungan suami istri halal nggak? Wajib mandi nggak? Wajib mandi tetap wajib mandi. Bukan berarti kalau udah halal nggak ada kewajiban apa-apa. Ya, walaupun udah halal ya tetap ada kewajibannya. Ya, kita punya Quran. Kalau kita sentuh Quran pakai wudu nggak? Pakai wudu. Lah Quran saya, ya halal buat saya gitu kan. Iya, tapi wudu dulu. Tetap wudu dulu, ada aturannya. Aturan itulah yang menentukan kita taat ataupun tidak. Ya. Jadi bukan pilih yang mudah, bukan. Ya. Saya berkali-kali mengatakan terkait dengan ini karena orang ngambil yang mudah.
Ngambil yang mudah. Kalau mau ngambil yang mudah itu mazhab Hanafi. Ya, kalau mau mazhab Hanafi, akad nikah pun tidak perlu wali. Jadi laki-laki langsung bilang kepada perempuan, aku nikahin kau dengan mas kawin sekian, ya, aku terima nikahnya, langsung bawa ke hotel langsung. Ya, nah sama aja dengan pelacur, Pak. Ya, transaksinya nggak perlu wali, nggak perlu saksi. Itu kalau Hanafi. Ada yang bilang, Ustaz, katanya nikahin janda nggak perlu wali. Itu mazhab Hanafi yang nggak perlu wali. Kalau mazhab Syafi'i tetap harus ada walinya. Ya, nggak sah kalau nggak pakai wali. Kalau kita pakai yang mudah, nanti di akhirat resikonya rapor kita banyak merah nanti. Khawatirnya, resikonya banyak yang merah. Ya. Jadi ya hati-hati, jangan sampai. Nah yang mudah lagi, saya kasih contoh. Anjing haram nggak? Mazhab Maliki halal. Mau makan anjing? Enggak kan? Ragu-ragu. Kenapa? Syafi'i haram. Loh kenapa Syafi'i mengharamkan? Karena najis. Tapi kata Maliki enggak najis. Maliki bilang enggak najis. Nah buktinya boleh anjing dipakai buat berburu. Kalau anjing berburu kan dia makan cokok gitu kan dia. Ada perintah mencuci dagingnya. Enggak ada, ya. Yang habis diburu sama anjing tadi gitu kan, langsung kita santai gitu kan. Padahal digigit sama anjing gitu kan. Itu mazhab Maliki. Ya, saya 14 tahun sama orang Maliki. Biasa saya melihat orang pegang anjing. Bagi mereka nggak najis. Ya, kalau kita orang Muslim atau bukan sih dia. Kalau di Maroko mah biasa. Ya, jangankan itu nyate anjing pun biasa. Bukan saya nyuruh nyate anjing, bukan. Hati-hati. Hati-hati karena lapornya nanti di hari kiamat nanti. Jangan sampai nanti di lapornya, loh ente makan haram banyak nih. Loh kenapa itu nyate anjing gitu kan? Jangan sampai nanti di hari kiamat lapor kita banyak yang merah nanti, ya. Jadi hati-hati. Kan lapornya nanti di hari kiamat kalau ada. Bukan sekarang. Kalau sekarang kita bisa perbaiki, bisa ikut ujian ulang gitu kan ya. Sholatnya bisa diulangi gitu kan. Tapi nanti di hari kiamat nggak ada istilahnya ulangan lagi. Jadi bukan milih yang mudah, tapi milih yang benar dan hati-hati. Itu yang kita lakukan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Apa? Salat sunnah setelah subuh. Hadisnya bukan setelah subuh, tapi hadisnya setelah asar. Jadi hadisnya ada di Sahih Bukhari, ya. Ada di Sahih Muslim juga. Nabi kita Muhammad SAW setelah sholat asar, beliau pulang ke rumah, ya, langsung sholat 2 rakaat. Saat itu Rasulullah lagi ada di rumah Ummu Salamah, istrinya Rasulullah, Ummu Salamah. Ummu Salamah kaget, loh kok habis asar ada sholat sunnah? Lalu ditanyalah sama Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukankah habis asar nggak boleh sholat sunnah? Iya, kata Rasulullah. Tadi sholat apa? Kata Rasulullah, aku tadi disibukkan oleh tamu sehingga lupa sholat ba'diyah zuhur, dan itulah yang aku laksanakan sekarang. Jadi artinya sholat sunnah kalau sudah rutin, Nabi kan rutin, itu boleh diqadha. Seperti sholat wajib. Kalau kita sendiri yang mewajibkan boleh. Ya, bagi saya wajib sholat tahajud. Tahu-tahu kita terlambat bangun, udah keburu azan subuh, gitu kan, habis sholat subuh silakan tahajud. Ya, kita hukumin seperti wajib. Boleh kita menghukumin yang sunnah seperti wajib, tapi untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan saya wajibkan sholat tahajud, nggak boleh. Tapi saya wajibkan diri saya sholat tahajud boleh. Hukumnya seperti wajib. Yang wajib kalau tertinggal silakan dipotong, gitu kan? Jadi itu untuk orang yang sudah rutin melakukan yang sunnah dan menganggap seperti wajib. Dan bagi Rasulullah sholat sunnah wajib bagi beliau. Bagi beliau sholat sunnah wajib. Jadi kalau Rasulullah lupa tahajud diqadha, lupa sholat ba'diyah ya atau qabliyah diqadha, gitu kan? Karena bagi beliau adalah wajib. Kita sendiri boleh, tapi dengan syarat kalau nganggapnya wajib terus rutin, ya rutin sama dengan sholat wajib. Kalau kadang sholat kadang kagak, nggak boleh nganggap wajib, ya. Kalau nganggap wajib berarti itu meninggalkan yang wajib, ya. Ustaz, itu waktunya kapan itu qadhanya? Qadhanya kapan saja? Kapan saja? Waktunya ada ditentukan? Enggak. Enggak. Namanya mengqadha itu kapan saja, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan man nasiya sholatan, ya, falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang lupa satu sholat, maka dia laksanakan saat dia ingat.
Jadi saat dia ingat, kapan saja dia ingat, ya. Saat ingat langsung laksanakan. Kalau ketiduran, saat bangun langsung laksanakan. Itu mengqadha. Jadi nggak ada batas waktu, ya. Wallahu a'lam. Tapi jangan sampai gitu kan ya. Wah, bagi saya sholat tahajud wajib. Lebih banyak qadhanya ketimbang tepat waktunya. Tidak. Ya. Akhirnya dari seminggu itu 4 hari qadha, 3 hari cuma tepat waktu. Itu bukan mewajibkan berarti ya. Dia meremehkan itu namanya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ustaz, Ya. ini ya, ada seorang ibu muslim, tapi putra-putranya sudah tidak ada. Begitu meninggal, dikristenkan itu bagaimana? Diterima enggak ibu Islam? Waktu meninggal, Atau waktu hidupnya masih ada, itu dia seorang muslim. betul muslimah. Ya, tapi karena putra-putranya meninggal semua Kristen dan waktu meninggal dikristenkan oleh menantunya. Dikristenkan oleh Ya, orang jadi tuanya. pemakamannya secara Kristen. Dan memang ibunya murtad, Islam, Ya, haji. ngaji, Iya. tidak Kristen sama sekali. Enggak. Jadi waktu mau nggak ada di Kristenkan tapi tidak mau menolak, tapi dia meninggal. Meninggal terus dimakamkan secara Kristen. Iya, secara Kristen. Oke, jadi ya begini, orang di sekitarnya ada kewajiban untuk berusaha untuk memandikan. Kan ada 4 kewajiban kita kepada jenazah muslim. Mandikan, kafanin, sholatkan, kuburkan. 4 itu. Kita ada kewajiban melakukan itu. Kalau kita sudah berusaha tetap menantunya melarang, Pak, ini muslimah, mau kita mandikan, mau kita kafanin, ya habis itu kita sholatkan, baru kita kuburkan. Oh enggak bisa. Ini mertua saya, enggak boleh sentuh sama sekali. Silakan pulang. Ya kita udah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita nggak berusaha sama sekali, berdosa hukumnya. Kita wajib ada usaha, ya. Bila perlu kita panggil RT-nya, bila perlu kita panggil RW-nya, ya. Bila perlu kita minta bukti dari KTP-nya kan disebutkan Islam agamanya. Jadi ya kita bisa berusaha. Tapi kalau sudah maksimal usaha tetap nggak bisa juga, ya kita lepas tangan. Sama dengan jenazah waktu sedang COVID, ya, yang meninggal di rumah sakit nggak bisa disentuh sama keluarga. Ya, entah dimandikan atau tidak, entah dikafanin atau tidak, entah disolatkan atau tidak, kita nggak tahu. Kalau sholat bisa kita sholat dari jauh bisa, itu sholat gaib. Tapi untuk mandikan sama kafanin, ya, karena kita nggak bisa nyentuhnya, maka kita serahkan sama Allah. Jadi yang tadi itu boleh kita sholatin sholat gaib, tapi untuk mandikan sama kafanin kita tetap wajib berusaha semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini terkait hal yang krusial dan juga ada di Indonesia. Pertama itu adalah soal tadi dibilangkan bin itu harus kepada bapak. Betul. Jangan bin bapak. Itu kalau pada orang biasa oke, artinya itu betul. Tapi ketika pas Nabi Muhammad ini jadi masalah ini. Kan semua keturunan kan binnya itu kan bin Ali. Yang kan semuanya anak perempuan. Bin Ali gitu. Nah saya katakan itu putus gitu, kayaknya menyimpang gitu. Seakan-akan kan semua orang tahu ini kan Ali bin Abi Thalib gitu. Itu satu yang pertama. Yang kedua soal akad. Ini juga salah ini. Jadi anak-anak seakan-akan sebenarnya sendiri, sehingga waktu nikah pun itu seakan-akan binnya itu adalah bin yang orang tua yang ngangkat. Nah ini lah. Jadi kan persoalan berat ini. Ada yang tahu tapi nggak memberitahu itu gimana? Itu juga termasuk kena ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi, keturunan Ali adalah keluarga Nabi. Karena yang keluarga Nabi itu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib itu keluarga Nabi. Jadi nggak harus turunan dari beliau, nggak harus turun dari beliau. Ya. Jadi Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi Banu Hashim itu Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, buyutnya Rasulullah. Seluruh keturunan buyutnya Rasulullah dan saudara buyutnya Rasulullah itu namanya Muttalib. Seluruh keturunan buyutnya Rasulullah Hashim dan saudara dari Hashim yaitu keturunan dari Muttalib itu adalah keluarga Rasulullah, punya hak yang sama. Ya, itu secara umum. Ali termasuk Bani Hashim,
Banu Hashim karena kakeknya sama, ketemunya di kakek dia. Jadi bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim ya. Jadi semua yang turun dari Ali itu adalah keluarga Rasulullah. Itu yang pertama. Kalaupun kita mau dari Rasulullah, tetap aja keluarga dari ibu adalah kakek dari ibu adalah kakek juga. Kakek dari ibu adalah kakek juga. Cuman walaupun dia tidak punya hak wali, tapi tetap punya hak diakui sebagai kakek. Ya, tetap punya hak diakui sebagai kakek. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ya nggak ada masalah di situ. Ya, Ustaz, tapi dari mana kita percaya? Kita cuma percaya, ya, dan tidak perlu mengingkari, kecuali punya dalil yang kuat. Kecuali punya dalil yang kuat. Kita cuma percaya, tidak perlu mengingkari, kecuali punya dalil yang kuat. Kalau itu mau mengingkari, artinya kita bantah satu pengakuan hanya dengan dalil yang kuat. Pengakuan. Tadi sudah saya sebutkan, kalau seandainya ada seorang perempuan, lalu dia selingkuh, punya anak, dan perempuan ini punya suami. Kalau suaminya ngakuin itu anak dia, selesai dah. Ya, loh kenapa? Buktinya adalah dia ngakuin, yaitu anak dia. Kecuali kalau kita punya dalil yang kuat bahwa itu bukan anak dia. Ya, entah dengan DNA, entah apa gitu kan ya. Itu punya dalil yang kuat, tapi akan panjang nanti masalahnya. Ya, adalah kita udah dia ngakuin. Bukti itu ada 3. Pertama pengakuan, ikrar. Ya. Yang kedua saksi. Yang ketiga bukti yang kuat DNA. 3 ini, salah satu dari 3 ini kita punya baru. Ya, ini dia ngaku. Pengakuan sudah cukup. Saya ngakuin ini anak saya. Udah anak saya. Ente bilang bukan anak saya, mana buktinya? Saya ada ikrar. Nomor 1 ikrar, pengakuan. Yang kedua saksi, yang ketiga bukti yang kuat. Kalau ada bukti yang lain itu silakan, gitu kan? Ini anak saya, gitu kan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya keluarga Rasulullah, ya udah selesai. Ya, itu punya bukti nggak kalau dia bukan keluarga Rasulullah, gitu kan? Ustaz, kalau begitu banyak orang yang ngakunya dia sebagai keluarga Rasulullah, nggak menjadikan apapun. Ya, kecuali dia orang yang soleh. Jadi dia orang yang soleh karena kesolehannya kita hargai, bukan karena dia keluarga Rasulullah saja, gitu kan? Jadi ya kesolehannya yang lah. Abu Jahal keluarga Rasulullah juga. Abu Jahal keluarga Rasulullah juga. Tapi ya Abu Jahal tetap Abu Jahal, Abu Lahab tetap Abu Lahab, gitu kan? Jadi ya nggak otomatis seorang mengatakan saya keluarga Rasulullah, kalian harus hormat. Tak dulu. Itu bertakwa enggak? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling ada hubungan dengan Rasulullah, bukan. Ya. Jadi ya keluarga Rasulullah kita hormatin kalau dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia enggak bertakwa kepada Allah, sama aja dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ya. Sama dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab, karena mereka keluarga Rasulullah juga. Jadi itu kita enggak perlu membantah, enggak ada pentingnya juga kita membantah. Saya keluarga Rasul, enggak penting juga kita membantah. Kecuali kita punya dalil yang kuat bahwa dia bukan keluarga Rasulullah. Tapi nggak mungkin kita bisa buktikan juga. Ya, dia mengaku ya udah, gitu kan. Kebetulan hidungnya mancung, orang kelihatan orang Arab ya udah. Ya, cuman kita bisa lihat ciri-cirinya. Kecuali kalau orang hidung pesek, lalu ngaku keluarga Rasulullah, jadi baru curiga kita. Ya, baru curiga. Kalau dia hidungnya mancung, kayak orang Arab, ya ngaku keluarga Rasulullah, ya udah, nggak masalah. Tapi buktikan dengan ketakwaan. Kalau nggak takwa, aneh nggak hargain sama sekali. Tapi kalau kita bertakwa, aneh hargain karena ketakwaan itu. Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan yang paling dekat hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Ya, walaupun punya kekerabatan, kalau itu tingkah lakunya tidak berakhlak sama sekali, ya kita nggak ngakuin sama sekali. Ya, kita nggak akan memuliakan sama sekali. Karena bukan orang yang bertakwa berarti. Ya, Wallahu ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi banyak terkait dengan keturunan Rasulullah jadi perdebatan. Ya, ada yang ngaku ya udah nggak masalah, nggak penting juga, nggak penting bagi kita, nggak penting juga, gitu kan? Kalau dia bertakwa karena ketakwaannya saya hargai. Tapi kalau dia nggak bertakwa, percuma dia ngaku keluarga Rasulullah. Ya, karena Abu Jahal pun ngaku keluarga Rasulullah, Abu Lahab pun ngaku keluarga Rasulullah. Tapi nggak perlu kita hargai karena dia nggak bertakwa kepada Allah, bahkan nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz. Jadi gini Ustaz,
tadi kan yang mengenai mahram dan bukan mahram. Sepupu kan bukan mahram. Nah berarti misalkan ada bersentuhan karena setelah wudhu bersentuhan antara sepupu ini berarti batal ya? Batal. Oke. Kalau sepupu batal. Ya karena kan bukan mahram, betul kan? Nah jadi seringkali itu karena sudah semakin dekatnya atau sepupu tuh ketemu pelukan, juga cemiki, itu sebenarnya nggak boleh ya? Nggak boleh, tidak boleh sama sekali ya. Jadi jangankan bersentuhan, buat wudhu pun batal gitu kan. Jadi nggak boleh ya. Kenapa batal wudhu? Supaya jangan bersentuhan gitu kan ya. Jadi sepupu bahkan kakak ipar adik ipar. Seringkali orang menganggap seperti saudara, tidak ya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ya, kata Nabi, ittaqul hamu, hati-hati dengan ipar ya. Jadi ipar itu harus dihati-hatiin. Kenapa? Karena dia bolak-balik ke rumah, padahal di rumah itu ada istri kita yang bukan mahram buat dia gitu kan. Jadi hati-hati dengan ipar, kata Rasulullah. Allahu a'lam. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mengampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih buat hari ini, selalu selesai dan umur untuk bulan depan. Baik, untuk sebelum depan insya Allah Bapak Ustaz Arif Ma'ruf akan menyampaikan mengantar fikih. Dan Bapak Ibu sekalian masih dibuka kesempatan untuk pendaftaran TPA. Jadi silakan di depan sebelah kanan itu ada brosur warna hijau, mungkin bisa diambil buat tetangga. Jadi misalkan mau datang TPA, insya Allah sudah mulai besok belajar, tapi setiap saat juga pendaftaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.